Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Kamis 13 April dengan judul Pembalasan adalah Hak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Saya teringat tetangga kami yang berprofesi sebagai paranormal. Sering banyak tamu yang datang dari berbagai daerah untuk mendapatkan pelayanan dari ibu yang berpraktek memasang susuk dan hal-hal lainnya yang tidak berkenan kepada Allah. Kami berusaha mendekati agar dapat mengenalkan siapa Allah yang kami sembah. Saya suka mengantarkan sarapan kepada mereka sekeluarga. Namun pada suatu malam, di rumah ibu itu diadakan pesta dengan menutup jalan dan memasang tenda serta pengeras suara yang besar untuk musik berirama dangdut. Anak kami saat itu masih berusia 4 tahun dan sedang demam. Oleh karena musik yang terlalu keras, tidurnya terganggu. Lewat tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari, suara musik yang keras itu tak kunjung berhenti, sehingga saya berniat mendekati tenda tersebut untuk memohon menghentikan musik sebab anak saya sedang sakit. Namun banyak sekali orang yang mabuk saat itu, sehingga saya mengurungkan niat saya dan menelepon suami yang sedang berdinas. Ketika suami pulang, dia mengajak bicara tetangga tersebut, tapi malah hendak diajak berantem, sehingga suami saya pergi melapor kepada polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya menangis menggendong anak kami yang sedang demam sambil berdoa agar ada solusi damai sebab kami bertetangga. Dan akhirnya pesta itu pun dibubarkan oleh polisi. Sejak kami pindah, kami tidak lagi bertemu ibu ini, namun kami dengar dari lingkungan sekitar bahwa ibu ini telah meninggal karena penyakit kanker. Permasalahan dengan tetangga dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tempat tinggal seseorang, padahal tetangga sebaiknya lah menjadi keluarga terdekat. Dari mulai mobil yang diparkir menghalangi jalan masuk ke rumah, hingga hal-hal yang seperti kesaksian ini sangat mengganggu hubungan bertetangga. Bagaimana seharusnya umat Tuhan menunjukkan kasih Allah, namun sekaligus menyatakan keadilannya? Kata-kata dalam ayat ini dimulai dengan sebab kita mengenal Dia. Artinya, karena kita telah mengenal Allah kita yang adalah pengasih dan penyayang, maka kita akan merasa tenang saja menyikapi perlakuan tidak baik dari tetangga kita. Selain itu, kita juga kenal Allah kita itu maha adil. Dalam kasih-Nya yang tak berkesudahan itu terpancar keadilan. Sehingga ketika kita bersandar kepada kedua sifat Allah ini, kedamaian selalu ada di hati kita. Tidak perlu membalas ketika disakiti, malah mendoakan. Dengan bersikap seperti ini, maka kasih Allah akan tampak kepada yang menyakiti kita. Lalu akan ada saatnya ketika Allah sendiri sebagai hakim yang adil yang akan menuntut pembalasan. Bisa dalam masa sekarang, bisa pula di masa penghakiman nanti. Bukankah kabar ini melegakan? Hari ini, ketika Anda berpapasan dengan tetangga yang kurang begitu baik hubungannya dengan Anda, maukah Anda mengalahkan ego dan datang menyapanya? Maukah Anda menawarkan bantuan kepadanya dan tidak akan berkecil hati bila ditolak? Pandanglah tetangga itu sebagai orang yang juga telah ditebus oleh darah Kristus, maka Anda akan mampu melihat betapa berharganya Dia di mata Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.